Bunda spill obat-obatan pada saat berjuang melawan asam lambung dan berapa lama sembuh. Sebenarnya ini udah lama banget aku bahas ya. Tapi karena aku nggak aktif beberapa bulan, makanya aku sharing lagi obat-obatan. Aku tuh endoskopi dan juga dibantu obat herbal, obat dokter juga. Dan pola makan aku ya, asam lambung itu makannya berapa jam. Kalau aku dulu 2 jam sekali, ada teman-teman yang 30 menit sekali. Jadi tergantung orangnya sih sebenarnya. Dan juga di sini aku bakal sharing ya vitamin dan juga pola tidur, harus olahraga juga teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang banget di video kali ini aku kembali menyapa kalian ya. Seperti janji aku, insya Allah sekarang aku akan rutin lagi upload video panjang, motivasi dan juga ingin menyemangati teman-teman semua ya. Apalagi buat kalian yang masih berjuang, masih pemulihan, semoga cepat sehat kembali, pulih lagi seperti sedia kala ya. Teman-teman, aku juga mantan pejuang gastritis ya. Aku berjuang kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah saat ini udah sembuh. Apakah masih kambuh-kambuhan? Alhamdulillahnya udah enggak. Yang penting kita itu harus menjaga pola makan, pola pikir, pola hidup sehat. Dan aku tuh rajin olahraga. Jadi aku tuh setiap minggu ya, kadang 3 sampai 4 kali aku pasti lari, jogging. Yang penting keluar keringat ya. Ya sekitar 20 sampai 30 menitan ya, untuk tetap menjaga aktivitas kita ya, kesehatan kita. Karena itu sangat penting apalagi buat kita nih pejuang asam lambung. Nah, vitamin-vitamin yang aku konsumsi sebelumnya udah aku pernah share ya di video-video sebelumnya juga. Tapi ini kan aku berangkat kerja, aku di sarapan. Kebetulan hari ini aku masuk jam 10 pagi. Sebelum berangkat aku sarapan dulu ya, dan sekalian makan siang sih sebenarnya. Kemudian aku lanjut meminum vitamin D. Ini aku nggak di endorse karena memang setiap pagi setelah sarapan aku konsumsi ini. Ini udah setengah 9 pagi ya teman-teman, makanya aku mau minum ini dulu. Nah, buat kalian yang nanyain vitamin Bunda apa aja ya, aku saat ini rutin konsumsi ini vitaminnya ya. Linknya aku taruh di keranjang, tapi aku belinya itu vitamin D3 yang 2000 IU. Jadi menurut aku ini cukup banget buat kita ya. Dan ini cocok untuk pejuang asam lambung, ini vitamin D. Apalagi kalau kalian yang merasa sakit tulang-tulangnya, sering kebas, kesemutan nih, aku rekomendasiin. Selain vitamin ini pada saat aku berjuang ya, pada saat aku berjuang pemulihan, aku konsumsi vitamin B kompleks. Kalau nggak B kompleks, aku konsumsinya Neurobion Forte yang pink ataupun yang biru. Untuk saat ini setelah aku sembuh, aku rutin konsumsi vitamin ini juga direkomendasikan sama teman-teman aku yang tim kesehatan, yang tim medis, dan juga teman-teman aku yang udah sembuh dari GERD, dari asam lambung, konsumsi ini juga. Alhamdulillah aktivitasnya padat, tetap bisa lancar alhamdulillahnya. Yang penting jangan telat makan, terapkan pola hidup sehat. Ini aku konsumsi dulu ya. Ini kayak gini loh, kayak vitamin apa sih, ikan gitu ya. Tapi konsumsinya harus setelah makan ya. Perbanyak konsumsi air putih juga. 8 gelas atau 2 liter per hari, bahkan lebih bagus. Nah, teman-teman, aku bakal sharing di sini aku pada saat berjuang berapa lama, kurang lebih 3 bulan untuk pemulihan, dan obat-obatan aku pernah aku spill sebelumnya ya. Aku dibantu sama Madu Z-Smax. Madu Z-Smax ini yang membantu aku sebelum endoskopi dan setelah endoskopi, karena ini bagus banget ya untuk pemulihan. Apalagi kalau misalnya kalian yang masih suka perih-perih lambungnya, konsumsi ini 1 sendok 30 menit sebelum makan itu enak banget. Dan menurut aku ya, efeknya itu dia nggak ada efek, karena ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu manis, madu hutan, dan emang rasanya sih kayak ada sedikit pahit-pahitnya gitu, tapi memang bagus buat lambung. Konsumsi 30 menit sebelum makan di pagi, siang, dan juga sore hari. Linknya juga aku taruh di keranjang. Kalau kalian konsumsi obat-obatan dokter, dikasih jeda aja, kasih jarak ya, cukup dikonsumsi sekali sehari. Aku pada saat itu ya, pada saat konsumsi obat dokter, pada saat pemulihan juga konsumsi ini aku konsumsi hanya sekali sehari di jam 10 pagi. Jadi konsumsi obat dokter itu kan jam 7 ya, sebelum sarapan. Kemudian aku kasih jarak, jadi sekitar jam 10 baru konsumsi ini. Kemudian siang, habis sebelum makan siang aku konsumsi obat dokter lagi. Memang sih sepintar-pintarnya kita gimana mengatur supaya itu nggak boleh bersamaan sama dokter. Karena banyak yang minta, Bunda tolong jadwalin dong jadwal konsumsi obatnya jam berapa aja. Sebenarnya tiap
orang itu ya pasti ada aja jadwal dari dokter masing-masing. Cuman karena kemarin itu kan aku juga memang dijadwalin sama dokter aku ya. Dijadwalin kemudian jam segini kamu minum ini. Karena aku konsumsi ini, jadi ini aku kasih waktunya itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi karena setengah 11 aku udah ngemil lagi. Jadi pejuang asam lambung itu harus ngemil terus, ngunyah-ngunyah terus. Nggak boleh kosong perutnya. Nah, kalau perutnya masih suka perih, apa yang harus kita konsumsi nih? Aku rutin konsumsi Patiga Root. Ini expire sampai 2027, makanya aku masih simpan. Karena kalau misalnya di pagi hari, kalau aku lagi malas banget makan nasi, biasanya aku seduh OAT. Kalau nggak OAT, ini Patiga Root ataupun jeneng gemi. Jadi itu aku nggak pernah pisah sama yang ini ya, apalagi pada saat aku berjuang. Jeneng gemi ini ada beberapa varian rasa ya. Ada rasa klepon, rasa gula aren, ada rasa pisang, ada rasa vanila, ada yang original. Jadi kalian boleh banget pilih antara jenang gemi ataupun yang ini. Terutama ini yang masih suka perih. Bunda, aku tuh setiap bangun pagi perih banget lambung aku. Kayak nyut-nyutan gitu, kayak disayat-sayat gitu. Itu sering banget dulu aku alami. Yang buat aku kayak gak nyaman, buat aku stres, pengen nangis. Akhirnya aku rutin konsumsi ini sekitar 2 tahun lah ya, konsumsi ini membaik. Bunda, itu ngefek ke kesehatan lainnya kayak ke ginjal. Alhamdulillah sih aman. Yang penting kan kita minum airnya banyak ya. Minum airnya banyak. Jadi aku tuh konsumsi air putih lebih dari 2 liter per hari. Setiap saat kemana-mana bawa tentengan ya, bawa botol minum. Aku tuh nggak boleh bisa sama yang namanya minum. Karena memang aku juga selain konsumsi obat dokter, dibantu obat-obatan tradisional, dibantu juga sama obat herbal madu Z-Smack. Jujur li, madu Z-Smack ini adalah obatan aku yang mendukung aku banget. Aku sampai konsumsi 9 botol nih. Aku beli sendiri tanpa endorse. Karena dulu itu aku kena lambung 2019 ya. Aku tuh belum nge-YouTube, belum jadi konten kreator seperti sekarang. Makanya sekarang aku udah sembuh, aku share ke kalian biar bermanfaat sama kalian juga ya. Nah, kemudian Bunda, kalau kita mau makan kira-kira berapa jam dan porsinya seberapa banyak. Nah, teman-teman, untuk jam makan kita itu 2 jam sekali. Kalau aku ya, mungkin setiap penderita asam lambung beda-beda. Aku tuh nggak bisa Bun kalau makannya harus setengah jam sekali. Ada loh teman aku, dia tuh makan harus setengah jam sekali. Jadi setengah jam 2 suap, setengah jam 2 suap, setengah jam. Kalau aku beda, kalau aku harus 2 jam sekali. Nah, misalnya nih aku di jam setengah 6 pagi aku udah bangun, minum air putih, lanjut aku seduh air ini, aku seduh Patiga-Root ataupun jenang gemi. Kemudian setelah itu kan biasanya aku sholat subuh ya. Habis sholat subuh itu aku udah makan ini nih, makan ini 1 mangkok. Ambil aja 1 sendok setengah atau 2 sendok. Kemudian tambahin gula aren boleh. Kalau nggak ditambahin gula aren boleh dikasih madu aja. Madunya madu apa? Bebas mau madu apa aja. Kalau aku rekomendasiin base honey. Ini bagus ditambahin dengan base honey ataupun mau madu yang lain. Kalau nggak ada bisa pakai gula merah atau polosan juga nggak apa-apa. Kemudian setelah itu aku mandi, habis mandi kan aku sarapan nasi ya. Kalau minum obat dokter dulu. Tapi kalau misalnya udah membaik nih, tapi masih suka perih sedikit-sedikit, nggak usah minum obat dokter, tapi rutinin aja konsumsi ini. Patiga-Root ataupun jenang gemi. Jadi menurut aku sih waktunya itu terserah kalian ya, mau jam berapa aja. Aku tuh pada saat berjuang bangunnya itu setengah 5, kadang jam 4, kalau lagi sholat malam setengah 4. Ya. Kemudian setelah itu aku makan setengah 7, makan nasi ya. Dikasih jadanya 30 menit aja. Jam 6 pagi aku minum obat dokter, setengah 7 sarapan nasi. 2 jam kemudian ya, kadang jam 9 aku udah pengen ngemil lagi, ngemilnya biskuit ataupun oat ya. Jadi aku juga dulu selalu bawa oat kemana-mana. Oat milk biasanya aku tambahin pisang rebus, itu juga enak sih. Kadang aku kasih madu, kadang aku kasih kurma, makanya aku gak pernah pisah sama yang namanya ini nih. Untuk saat ini alhamdulillah udah sembuh total ya. Kalau total sih asam lambung itu sebenarnya nggak bisa total, karena dia bisa kambuh kapan aja. Kalau kita meleng dikit itu nanti bisa kambuh-kambuhan lagi. Dan sensasi yang paling sulit aku lawan pada saat itu adalah begas sendawa. Itu luar biasa banget, apalagi menjelang menstruasi. Itu sensasinya yang bikin aku panik, yang bikin aku
takut, parno banget karena begas sendawanya itu ngap-ngapan, sesak, dan pikiran itu udah melayang kemana-mana. Itu yang buat aku, ya Allah, ini aku kenapa ya? Dan itu sering banget dulu aku alami, apalagi menjelang menstruasi. Tapi setelah aku rutin olahraga, aku sibukkan diri aku dengan hal yang positif, menjaga pola makan, pola pikir, pola hidup, dan olahraga. Alhamdulillah aku bisa melewati semuanya. Jadi aku yakin juga kalian juga pasti. Jadi aku yakin kalian juga pasti bisa melewatinya, bisa juga sehat lagi seperti sedia kala. Nah kemudian setelah jam 9, Bunda makannya jam berapa lagi? Nah jam 10 itu aku konsumsi madu zesmak dulu, ini pada saat berjuang ya. Madu zesmak dulu, kemudian setengah 11-an lah ya, 30 menit setelah madu zesmak, kadang aku makan apa aja. Nasi boleh ataupun yang lainnya, cemilan-cemilan, karena biasanya di jam 12 itu aku udah sholat zuhur. Habis sholat zuhur aku makan, habis makan sekitar 30 menitan aku senderan, kadang sambil tiduran, tapi aku tuh nggak mau tiduran banget, jadi senderan aja, apalagi di tempat kerja. Jadi pada saat aku berjuang itu siang itu wajib banget tidur, meskipun mungkin banyak orang yang nggak bisa tidur, kalau aku harus tidur ya. Di habis makan itu aku cuman senderan aja, kadang ketiduran, kadang kalau nggak bisa juga, yang penting badan aku tuh harus dilemasin ya, agar nggak kaku-kaku banget, karena aku juga pada saat berjuang itu sambil kerja teman-teman. Kemudian jam 2 siang aku wajib makan buah. Buahnya buah apa? Aku tuh sering makan melon, pepaya, pisang barangan, kadang pisang kepo yang direbus. Itu jam 2. Jam 3 aku tuh udah siap-siap pulang kerja, dan setengah 4 aku udah mulai lagi ngemil, kadang biskuit. Aku yang sering aku bawa itu adalah biskuit gandum yang hijau, kadang Regal, kadang Go Potato, Java juga bagus ya. Kemudian jam 4 aku pulang ke rumah setelah sholat, itu aku udah ngemil, jadi nggak masuk angin lagi karena aku bawa motor di jalan. Nah di rumah istirahat sejenak, lanjut mandi, habis mandi aku ngemil, bisa ngemil buah, bisa ngemil puding, atau kalau makan nasi boleh. Intinya jam setengah 6 sore itu kita udah harus makan ya, makan buat makan malam. Kalau nggak setengah 6 sore, habis maghrib makan, karena di jam 7 itu kita itu udah nggak boleh makan ya, karena biasanya ya kita udah makan jam 8, jam 9 udah tidur, itu masih berasa begah. Jadi kenapa pejuang asam lambung itu disaranin kalau bisa makan sebelum jam 7, karena pengosongan makanan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kan pencernaan kita lagi terganggu ya teman-teman. Jadi harus dikunyah halus agar mudah dicerna, dan lambung kita tuh nggak eksak kerja keras lagi. Emang sih ya harus sabar, harus dikunyah halus. Kunyahnya berapa kali? 20-30 kali kata dokterku. Jadi itu adalah jadwal makan aku. Kemudian pagi-pagi aku olahraga, kalau nggak bisa setiap hari setidaknya 3-4 kali seminggu. Tapi pada saat aku berjuang aku setiap hari olahraga. Saat ini juga masih olahraga, alhamdulillahnya masih rutin, karena aku tuh menjaga banget. Dan juga aku jangan sampai pikiran aku mumet kemana-mana. Kalau udah mumet itu pasti udah kambuh lagi. Jadi aku tuh nggak bisa stres, nggak bisa banyak pikiran. Kalau udah apa-apa aku nggak mau mikirin lagi. Aku sekarang itu yang penting aku sehat, aktivitas aku lancar. Aku cuma mikirin aku sama keluarga, aku sampai kerjaan aku. Udah nggak mau lagi dengerin omongan-omongan ABCD, bodoh amat ya. Jadi sehat itu ya, kalian juga harus bisa peduli sama diri kalian. Jangan suka dengerin omongan orang yang gak jelas, yang gak penting. Karena omongan-omongan orang itu biasa membuat kita itu sakit hati, kecewa, dan itu membuat kita stres sampai asam lambungnya kambuh lagi, stres lagi, dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang bismillah ya, kalian juga pasti sembuh, sehat, olahraga, tenangkan pikiran, jangan begadang. Begadang itu maksimal tidurnya jam 9 atau setengah 10 ya. Seperti itu sih tips dari aku. Untuk obat-obatan udah aku share tadi. Obat-obatan dokter aku konsumsinya Dompridon, Sucralfate, Omeprazol atau Lansoprazol, itu yang selalu konsumsi. Rebamipid, ada yang diresepkan dulu namanya Nexium sama Fometa, itu pasca endoskopi karena gas di lambung itu banyak. Nanti aku sharing lagi, udah mau 15 menitan, jadi aku tuh nggak mau panjang-panjang sekarang sharing. Karena banyak yang nanya, Bunda udah lama banget nih nggak bikin video panjang, udah sehat ya, alhamdulillah. Makanya insya Allah aku rutin lagi di bulan Juni ini, aku pengen upload lagi setiap hari. Semoga bisa memotivasi kalian, menyemangati kalian juga ya.
Oke ya, segitu dulu video kali ini. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.